trigger ini kan menyambung ya. Nanti dari sini nih nyambung ke yang kejadian ini, nyambung kejadian ini. Nah, setelah ikut metode di OA, ingat aja. Cuma ya sudahlah. Nah, gitu loh. Kita terima saja bagian dari perjalanan kita, gitu kan. Permasalahan apa yang paling signifikan yang bisa Kayu dilepaskan tuh di kelas kemarin? Oke, jadi saya itu kan awalnya ikut kelas di OATRTO ini memang mempunyai namanya kecemasan, terus juga psikomatis, overthinking, sama people pleaser. Nah, people pleaser ini kan menarik ya, saya kan nggak tahu ya people pleaser ini apa sih. Saya baca segala macam, oh ternyata seperti ini, gitu kan. Harus terlihat baik lah sama orang, harus membantu orang, harus macam-macam. Akhirnya kejadian di realitanya itu kok nggak begini ya. Yang ada kok malah di orang-orang pada ngelunjak ya, oh begini ya. Oh, jadi dari situ saya ikut kelasnya lah. Saya bilang itu ternyata memang diajarkan, diberi pemahaman bahwa oh seperti ini harusnya. Akhirnya kita bisa kontrol diri yang mana kita perlu melakukan ini, tidak perlu melakukan ini. Jadi Jos ya. Dan itu baru memahami si people pleaser ini setelah membaca-baca artikel atau apa tuh Kak? Membacanya itu pertama kali di sosial medianya di OATRTO. Jadi seperti ini ya, people pleaser ini yang kadang kita nggak enakan sama orang. Betul. Terus juga menghindari konflik, kita jadi sok baik bahasanya itu. Jadi diapain orang itu kita ya udahlah baik aja. Padahal kita menyimpan marah, dendam, emosi yang nggak bisa juga kita keluarin kan, nggak tahu caranya gitu. Nah, mau menghindar nanti takutnya kadang kan kita ada doktrin-doktrin masa kecil apa segala macam, oh nggak boleh jahat sama orang gini, nanti begini, nanti begitu. Tapi akhirnya kita sendiri jadi marah, emosi itu ke bawah, ke dalam diri, yang mana itu kan merugikan ya. Kita simpan lama-lama akhirnya jadi berpengaruh ke psikologis, cuma gara-gara supaya kelihatan baik nih. Rugi banget sebenarnya gitu kan. Ya. Pas sebelum kakak sadarin kalau kakak ini seorang yang people pleaser atau yang nggak enakan tuh, apa sih yang kerugian apa gitu yang kakak rasakan tuh? Apakah sering emosional tapi dipendam sendiri atau gimana tuh Kak? Iya, kebetulan kalau emosional tipikalnya sih memang enggak ya. Cuma ke dalam, Mbak. Akhirnya jadi overthinking, insomnia, susah tidur, terus juga psikomatis, badan kan pegel-pegel apa segala macam. Kita kan nggak tahu ya ini dari mana ya. Dari mana kita berobat ke medis, terus juga ke yang lain-lain lah ya. Udah pernah juga nggak ketemu. Iya. Ternyata ya memang dari energi marah itu, dendam itu yang kita simpan, kita nggak bisa melepasin. Kakak nih, kan akar permasalahannya si people pleaser ini nih, kakak udah memendam itu berapa tahun sih, kalau boleh tahu? Sebetulnya dari kecil ya, dari kecil. Orangnya memang tipikalnya tuh begitu ya, tidak pernah mau ribut, tidak mau berkonflik, tidak mau suka bantu orang lah ya bahasanya gitu kan. Hero ini ternyata ada hero. Akhirnya cukuplah kita menjadi pahlawan buat kita sendiri dan keluarga ya. Kalau selebihnya saya rasa nggak perlu. Gitu. Berarti udah ada puluhan tahun ya Kak menyimpan si people pleaser ini ya? Ya kurang lebih seperti 20 tahunan lah. Itu ada imbas ke bisnis atau ke keluarga gitu? Oh iya, kalau di bisnis akhirnya kayak misalnya kejadiannya berulang nih. Misalnya gagal di bisnis ini, akhirnya ketemu lagi dengan trennya naik gitu kan. Habis itu begitu lagi, naik lagi, begitu lagi. Lama-lama kan capek ya. Pas di kelas, apa sih transformasi atau kesadaran yang bener-bener kakak tuh ngerasa, wah ini gue banget nih gitu. Ini yang gue cari selama ini gitu. Ada nggak Kak? Ada beberapa momen dulu ketika mungkin masih sekolah atau kuliah gitu kan.
saya menjadi orang yang seperti itu gitu loh, dan happy banget jadi orang seperti itu. Tapi berkembangnya waktu, berkembangnya umur, dan lingkungan yang sangat mempengaruhi. Jadi orangnya menjadi yang kompetitif banget. Kompetitif banget. Di dunia kerja, di dunia bisnis. Akhirnya yang dimana titik kita ketika kita menang ya di suatu kompetisi. Menang itu ya gitu aja sih. Setelah itu kan ada kompetisi lagi. Ya udah, gitu aja. Kompetisi apa, Kak? Akhirnya kita jadi tidak, ya misalnya dalam kehidupan ya, entah itu pekerjaan atau bisnis gitu kan. Ketika kita menang dari satu kompetisi ke yang kompetisi selebihnya, mungkin yang pertama kita senang gitu, euforia. Tapi setelah itu ya udah gini juga kok, rasanya biasa. Akhirnya orang jadi kurang bersyukur. Akhirnya jadi maunya yang gede-gede, dengan hal-hal kecil itu tidak mensyukuri ya. Kadang kita pergi ke kantor, pulang pergi dengan selamat aja udah hal yang harus kita syukuri gitu. Betul. Di kantor nggak ketemu macam-macam gitu kan. Nah itu tadi yang mikirnya di lingkungan kompetitif itu tidak akan bisa orang seperti itulah. Dia pasti akan cari terobosan, cari ini, cari itu. Iya. Akhirnya capek obses ya jadinya, kayak terobsesi gitu ya. Almost biasanya orang-orang tuh gini, dari overthinking, anxiety, insomnia, psikosomatis, mental block, bener nggak? Secara umum seperti itu kan orang-orang ya. Nah ini setelah ikut kelas gimana tuh Kak insomnianya? Masih insomnia atau udah bisa diatasin? Sangat berkurang jauh, alhamdulillah. Nah, jadi kadang kan tidur itu malam walaupun lama tapi begitu bangun pagi itu nggak fresh apa segala macam. Pegel juga sih ya. Ya. Semenjak ikut kelas tidurnya jamnya bagus, terus juga begitu bangun juga fresh lah, segar dan happy. Ini buktinya sekarang. Buktinya sekarang di hadapan saya udah kelihatan segar gitu. Nah, ada komentar dari teman-teman atau mungkin dari keluarga Kakak gitu mengenai perubahan Kakak setelah ikut kelas? Mungkin dari ini ya, teman kantor mungkin ya gitu ya. Wah, happy banget hari ini habis dapat duit ya. Ya udah seneng aja gitu. Santai gitu maksudnya, dalam artian pekerjaan, dengan adanya beban pekerjaan yang berat mungkin kita slow-slow aja lah. Kita hanya mengendalikan yang kita bisa. Kalau menurut Kak Yudi, apa aja sih kelebihan dari teknik DOE TRTO? Tekniknya ya, simple ya. Simple banget. Itu tadi. Jadi tadi yang dibilang sempat ragu-ragu nggak segala macam. Kalau di teknik ini sedikit agak ragu memang. Cuma begitu dibuktikan, wah ternyata jos. Kok bisa ya? Tapi ya bisa. Oke. Coba saja, ikuti, dan rasakan. Oke. Tara langsung berubah ya jadi Dr. Strange. Jadi waktu di kelas ini, kan banyak tuh pesertanya. Terus kan kakak juga nggak menceritakan ke Coach Rio ya, apa tema atau permasalahan kakak ya? Jadi kan memang yang membuat saya tertarik juga, kita nggak perlu cerita. Yes. Tadi perlu tahu nih gini kita udah ditolak berapa cewek nih, nggak usah dikasih tahu. Gitu, sakit hatinya seperti apa, ya udah. Jadi ya udah ikutin aja, disuruh tarik nafas kita ikutin, suruh keluarkan udah. Tahu-tahu nanti beban itu pelan-pelan akan berkurang. Trigger ini kan nyambung menyambung ya, nanti dari sini nih nyambung ke yang kejadian ini. Nah, setelah ikut metode DOA, ingat aja. Cuma ya sudahlah, gitu loh. Kan tidak bisa diulang kembali ya waktunya kita masuk ke kembali. Jadi ya sudah, kita terima saja bagian dari perjalanan kita gitu kan, dari perjalanan kita, dan kedepannya yang penting seperti apa. Oke. Maknanya berbeda ya. Maknanya berbeda. Iya betul, setuju sih. Jadi kita memang nggak bisa nge-remove masa lalu juga gitu, tapi kita memaknainya berbeda sekarang. Menerima itu kan sulit ya, tapi kadang kan melupakan tuh, ada tuh di artikelnya di OA itu, kalau melupakan itu
bukan melepaskan, kan beda ya. Semua pertanyaannya udah dijawab sama Kak Yudi. Jadi terima kasih banyak atas waktunya Kak Yudi. Terima kasih banyak atas sharingnya. Sama-sama Kak Emma. Iya, kalau ada apa-apa boleh Sukses bertanya ke selalu. Mala atau ke saya juga boleh. Oke, siap.